Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Yeah, thank you, Feby and Octavia. How are you guys for this morning? Are you okay and fine? Fine. Thank you. How about the others? How about Octavia, Suswita, Irene, Feli, and Marinus? Are you also fine for today? Fine, Miss. Okay, thank you. Fine, Miss. Thank you. Okay, thank you. Yeah, I hope all of you are fine and keep healthy every time, every day, and everywhere. Here, as I said later for last week, our topic for today is still about listening comprehension. Yeah. Now I start our class for today. Yeah. Here actually, do you still remember about last week? Our material last week? We have learned for three material. Yeah. The first restatement. The second one is what is last week? What's our topic for last week? Restatement, suggestion, and then negative. Yeah. So for today, we continue three more. Yeah. For today, we talk about the passive, who and where, and then agreement. Okay. Here I will share screen for you. Wait ya. My laptop still have problem. The loading is too long. Yeah. It spends more time to loading it. But yeah, I don't know what's the problem. Ya, seperti yang saya bilang minggu lalu, hari ini materi kita itu masih tentang listening comprehension ya. Di sini kita mencoba untuk melanjutkan materi kita. Di minggu lalu itu kita sudah 3 materi yang sudah dipelajarin ya. Yang pertama restatement, yang kedua itu negatif, dan yang ketiga itu adalah tentang suggestion, saran. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan 3 materi lagi terkait listening comprehension bagian A, yaitu tentang pasif yang pertama, yang kedua who and where, dan yang ketiga adalah agreement. Oke. Ya. Here if we talk about If we talk about the skill 4, yeah, skill 4 talks about the passive. Passive here, in this case, that you must know is you must know about the statement, yeah, about the statement in which active or passive. If you find the question is inactive, so that's why you must answer, yeah, choose the answer for the passive one. Meanwhile, if you find the question is passive, that's why your answer must inactive. Jadi di sini kalau dia skill yang keempat itu adalah berbicara tentang pasif. Nah, kamu harus bisa memahami dan membedakan mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif. Ya. Jadi nanti triknya bagaimana, Miss? Triknya adalah ketika kamu nanti menemukan di dalam soal itu bentuk kalimatnya adalah kalimat pasif, ya, maka kamu harus mencari jawaban nanti dalam kalimat berlawanan. Selanjutnya, kalau nanti di soal itu kalian menemukan kalimatnya adalah kalimat aktif, maka jawaban yang harus kalian pilih adalah jawaban yang berbentuk kalimat pasif. Itu dia. Jadi ini lawannya. But in this case, you must know what is active.
what is passive. Tapi prinsipnya kamu harus tahu dulu kira-kira bagaimana ya kalimat aktif, bagaimana ya kalimat pasif. Actually, remember about active and passive statement. Sebenarnya kamu tuh masih ingat nggak sih tentang kalimat aktif dan kalimat pasif? Halo? You still remember about that? Apakah kalian masih ingat tentang itu? Halo guys, I ask you. Saya tanya kalian. Respond me please. Tolong respon saya. Still remember? Masih ingat? Forget? Lupa? Halo? Marinus, do you still remember? Kamu masih ingat Marinus? Ingat? Forget. Forget, okay. If you forget about active and passive sentence, kalau kamu lupa tentang kalimat aktif dan kalimat pasif, I'll review again for you. Saya akan mereview kembali untuk kamu, okay? Here. Wait ya, okay. I'll make here ya, okay. If we talk about the active and passive, yeah. Active and passive. Yeah, if you talk about active and passive statement, ya, or sentence. Kalau kita berbicara tentang kalimat aktif dengan kalimat pasif, ya, you must know about the verb, ya, you must know about the verb. Oke, kamu harus tahu nanti tentang kata kerjanya. If the subject, ya, do the action, ya, the subject do action. Kalau nanti misalnya kamu menemukan ada orang yang melakukan sebuah pekerjaan, berarti itu jenis kalimatnya adalah active. Ya, if the subject do action, so the sentence is active. But if the object, tetapi kalau nanti objeknya itu is done by subject, objeknya itu dilakukan oleh si seseorang tersebut, berarti nanti passive. Oke. I'll give the examples in bahasa. If I say, Miss Chika sedang menjelaskan aktif dan pasif. Oke. Menjelaskan kalimat aktif dan pasif. Misalnya saya gunakan bahasa Indonesia dulu. Aktif dan pasif. Oke. Di sini subjeknya siapa di kalimat ini? Miss Chika sedang menjelaskan kalimat aktif dan pasif. Subjeknya siapa? Miss Chika. Aktif dan Miss Chika. Yes, the subject is Miss Chika. The subject is someone trying to an action. So we can call by Miss Chika as a subject. And then how about the verb? Bagaimana untuk verbnya atau verbnya di kalimat saya ini? Verb itu kata kerja, berarti aksinya, berarti jenis pekerjaan yang dilakukan Miss Chika. Menjelaskan. Yes, good. This verb. Menjelaskan. Ya. How about the object? Objek berarti hal yang dilakukan. Benda yang dilakukan, benda yang dijelaskan. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Benar? Yes, this is active. Ini namanya kalimat aktif. So, how about the passive, Miss? Jadi bagaimana kalimat pasif, Miss? Oke. In passive one, that you must know, ya. That you must know, subject, verb, and object, this is active. Object, and then verb, and then subject, it is passive. Okay? But here, you must know about the tenses. Because the tenses can give many effects,
ya in your sentence. Nanti kamu harus tukar juga tensesnya, karena nanti tenses di sini itu mempengaruhi jenis kalimat kamu. Ketika kamu ingin merubah kalimat dari kalimat aktif ke kalimat pasif, kamu harus ubah, kamu silangkan, posisinya kamu silang. Subjek yang awalnya di depan kamu ubah menjadi ke belakang. Objek yang darinya dia di belakang ubah ke depan. Tetapi verb-nya di sini nanti berubah. Kenapa dia berubah, Miss? Oke, berubah nanti karena dipengaruhi oleh tenses. Maka ini nanti di kalimat pasif, semua verb ini bentuknya adalah bentuk kata kerja ketiga. Itu dia. Bentuknya adalah menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke? All of the tenses must be used verb 3 in passive sentence. And then here must be to be. To be here depends on the tenses. Nanti to be-nya ini tergantung dengan tensesnya. Ini dia perubahannya. Kalau kita mengubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Oke, let's see for the example. Kita lihat contoh yang ini. Tadi saya bilang, subjek menjadi objek. Objek menjadi subjek. Tukarkan. Berarti kalimat aktif dan pasif letakkan di depan. Berarti kalimat aktif dan pasif. Oke. Sedang menjelaskan. Oke, ciri-ciri di aktif biasanya adalah menggunakan kata kerja me kalau dia dalam bahasa Indonesia. If in English, ya, for passive, di, dimakan, termakan. Oke, memakan, kan beda. Okay, you must know about that. So that's why if we talk about sedang menjelaskan here, must be sedang dijelaskan oleh Miss Cika. So that's why we can know that this is passive sentence. If we try to translate into English, we can say that Miss Cika is explaining active and passive sentence. But if in English for active and passive sentence, okay, is being explained by Miss Cika. This is passive. This is passive. This is active. Okay, this one. Miss, kenapa ini pakai is? Ya, karena ini pakai is. Bentuknya adalah present continuous tense. Karena dia present continuous tense ini ada ing-nya, maka kamu tambahkan being untuk bagian to be-nya. Kemudian ini explained harus dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga dari explain adalah explained. Maka ini menjadi kalimat pasif. Yang tadinya dari kalimat aktif. Jadi dia berubah maknanya. Di sini aktif dan pasifnya ini dikenai pekerjaan. Siapa yang mengenai? Si Miss Cika. Apa yang dikenai? Oh, Miss Cika menjelaskan. Apa? Menjelaskan apa? Active and passive. That's about active and passive. So, if we talk about the TOEFL test, ya, you must know some strategies. Oke, kamu harus tahu nanti strateginya. If we find the passive statement here, so you must try to choose the answer is inactive. Kebalikannya juga. If you find the answer, the question is inactive, so your answer must in passive. Jadi kebalikannya. Kalau nanti kamu menemukan di soal itu adalah bentuknya pasif dulu yang pertama. Cari jawaban yang bentuknya aktif. Terus kebalikannya, kalau nanti si pembicara kedua itu memberikan kalimatnya adalah bentuk kalimat aktif, maka kamu nanti cari jawaban yang bentuk kalimatnya adalah pasif. Tips, masih tips yang sama. You must now give your attention to speaker 2. Jadi tetap nanti kamu harus memberikan perhatian kamu yang lebih itu pada pembicara kedua. And try to find the synonym. Tetap harus mencari sinonim. Maka cara trik mencari sinonimnya adalah cari sinonim tapi bentuk kalimatnya yang berbeda, yaitu aktif dengan pasif. Pokoknya dia kebalikan, kamu silang aja. Kamu nemukan
soal di aktif berarti cari sinonim bentuknya pasif. Kamu temukan nanti soal bentuknya adalah pasif, kamu cari jawabannya sinonim dalam bentuk aktif. Gitu aja. Pokoknya di listening ini triknya adalah sama kayak yang saya bilang kemarin. Kamu cukup dengar apa yang diutarakan si pembicara kedua. Setelah itu cari sinonim. Itu aja. Oke? Oke? Do you understand about what I said? Bisa dipahami apa yang saya katakan? Bisa, Miss. Okay, thank you. Next, I'll give an example. Saya berikan satu contoh. Here, yeah, there are two persons, a man and woman. Man said, "Is that a new chair?" Apakah itu kursi baru? Kata si laki-laki. And then woman responds, "Yes, we just bought it last week." Iya, kami baru aja membelinya minggu lalu. What does the woman mean? Tetap pembicara kedua. Jawabannya ada di pembicara kedua. Okay, the second speaker, pembicara kedua said, "Yes, we just bought it last week." Iya, kami baru aja membelinya. Nah, you must find the synonym. Kamu harus cari sinonimnya, ya, based on the passive. Okay, we can say that this sentence here is in active or passive. Kalau di dalam kalimat ini kira-kira kalimat aktif atau pasif? Ciri-ciri aktif orangnya di depan, ciri-ciri pasif bendanya di depan. Gitu aja caranya. Aktif. Yes, good. This is active. So you must find the answer in synonym in passive. Jadi kamu harus cari sinonim yang dalam bentuknya pasif. Oke, let's see. Oke, kita lihat. A. She brought the chair with her. Dia membawa kursi dengannya. Apakah itu sama sinonimnya? Tidak. Okay, no, good. And then B. The chair was lost for a week. Kursi itu dihilangkan selama seminggu. Is it same? No. Okay, good. C. The chair was purchased recently. Kursi itu dibayar baru-baru saja. Apakah sama? Yes. Synonym or not? Sinonim. Yes, Miss. Yes, sinonim. Dibeli sama dibayar kan hampir mirip. Namanya kita membeli, pasti kita membayar kan? Yes, Miss. So the answer is why. Here it here refers to chair. It di sini tujuannya adalah pada si chair, si kursi. Maka kursi itu dibayar baru-baru saja. Kan sama artinya dengan kami baru aja membelinya. Kami baru aja membelinya. Nya ini siapa? Si kursi. Maka ini dibuat dalam kalimat pasif. Maka di sini to be. Setelah to be adalah verb to be. Kenapa? Karena di sini bentuknya adalah past tense. Maka to be yang digunakan adalah to be bentuk past tense. To be past tense ada was dengan were. Masih ingat? Do you still remember about that? Masih ingat? Masih ingat, Miss. Okay, thank you. If you are still remember, that's about the skill 4. Itu tentang skill yang keempat. Okay, bisa saya lanjutkan for skill 5. Bisa saya lanjutkan ke skill yang kelima. Bisa, Miss. Or maybe you have a problem. Atau mungkin kamu masih ada masalah. You can ask me. Bisa ditanyakan ya. Continue. Or you have a question? Atau mungkin kamu punya pertanyaan? Next. Next, Miss. Okay, thank you. I'll next for part. The next part is about who and where. Ini bagiannya adalah tentang who and where. Ini skill yang kelima, ya. In this part, you must draw your conclusion. Di sini nanti kamu harus bisa
menggambarkan kira-kira kesimpulannya apa. So that's why you must listen carefully about the speaker 1 and 2 together. Jadi nantinya kamu di sini harus bisa memahami kira-kira apa yang diutarakan oleh si pembicara 1, si pembicara 2, baru kamu tarik kesimpulannya. Itu dia. Memang harus benar-benar pahami. Kalau nggak dipahami nggak dapat. Okay? So you must draw the conclusion. You must make your conclusion. Jadi itu intinya. Oke, harus bisa memahami apa yang diutarakan. About who, the speaker. Kira-kira siapa yang ngomong? Oke. About where are they? Kira-kira mereka di mana? You must know about that. Kamu harus tarik kesimpulan. Kira-kira yang ngomong siapa ya? Kira-kira kenapa dia ngomong seperti itu ya? Kira-kira di mana mereka ngomong ya? Itu triknya. Oke, di sini triknya gitu. Jadi di sini tidak mencari kesimpulan, tidak mencari sinonim, tetapi kalian harus bisa memahami apa yang mereka katakan. Biasanya yang ditanya itu kalau nggak siapa, di mana, mengapa, itu saja. That's for skill 5. Itu untuk skill yang kelima. Oke, let's see. Let's see the examples. Kita lihat contohnya di here there is 2 person, always because short conversation, consists of 2 person, man and woman. Man said, what do you do during your performance? Apa yang kamu lakukan selama pertunjukanmu? And that woman answer. Kemudian wanita menjawab, I play the piano and sing. Aku bermain piano dan bernyanyi. Okay. Who is the woman most likely to be? Kira-kira siapa ya si woman itu? Kalau dia bermain piano dengan bernyanyi, kira-kira itu dia seorang apa? Dia siapa? Oke, what is the answer? D. Ya? D, Miss. D, that's good. The answer is D. We can say, we can see and we can say the woman here, always play the piano, in her performance. So that's why we can know about she's a musician. Jadi kita tahu dia udah jelas dia di sini katanya selalu bermain piano dan bernyanyi ketika dia melakukan performance-nya. Berarti dia seorang apa? Berarti dia seorang musisi. Oke? So that's why here, jadi di sini you must make your conclusion. Kamu harus buat kesimpulan kamu dari apa clue yang diberikan. Oke? Oke? Oke. Oke, thank you. Next part. Bagian selanjutnya. The next part is about agreement. Bagian selanjutnya yang keenam adalah tentang agreement. Agreement here is persetujuan. Oke, persetujuan. So, for example, in the conversation, you find some expression here, Misalnya kamu nanti di dalam percakapan itu kamu mendengarkan beberapa ekspresi agreement. For example, like so do I, aku juga. I do too, aku juga. I'll say, aku akan berkata itu juga. Me too, aku juga. You can say that again. Kamu bisa ngomong itu lagi. Berarti ini sama artinya dengan apa? Kita setuju. About what? Tentang apa? About the someone's agreement. Jadi kita setuju tentang pendapat seorang. So that's why you can express by yourself by using this one. Jadi nanti kamu bisa mengekspresikan diri kamu menggunakan kata-kata ini. Jadi kalau kamu nanti ketemu kata-kata ini, ada kata-kata so do I do too, I'll say itu. You can say that again. Berarti itu bagian agreement. Berarti nanti the answer still same with the speaker one. Berarti nanti jawabannya cari sinonim dengan apa yang diutarakan si pembicara pertama. Karena dia setuju. Kan nanti pembicara pertama duluan ngomong. Baru pembicara kedua ngomong, ya, so do I do too, atau apalah segala macam dia ngomong. Berarti nanti cari sinonim dari pembicara pertama.
Karena kamu kan fokusnya di pembicara kedua. Nah, kalau pembicara kedua nanti sudah berkata seperti itu, try to find the synonym. That's the keyword. Jadi itu kata kuncinya. Okay, let's see the examples. Mari kita lihat contohnya. Here, there is two persons, yeah, man and woman. Man said, I thought that the meal was overpriced. Aku pikir makanan itu cukup mahal. Mahal kali pun gitu kan. Mahalnya udah keterlaluan, udah over, terlalu mahal. And then the woman answer, me too. Ya, aku juga. Berarti di sini woman have the same agreement with man. Berarti di sini si woman ini dia punya pendapat yang sama dengan si man. Bahwasanya memang harga makanan itu mahal sekali. So, the question is, what does the woman mean? Apa yang dimaksud si wanita itu? Nah, if we find this statement, kalau kita menemukan kalimat seperti ini, so what is the answer for skill 6 here? Kira-kira jawabannya apa ya untuk di skill 6 ini? What is the answer? Apa kira-kira jawabannya? A. There were too many spices in the meat. Okay, I am so sorry. This is no meat, but meal. Ini bukan meat, tapi meal ya. Ada terlalu banyak ya variasinya gitu. Variasinya di dalam makanan itu. Apakah itu sama dengan dibilang tadi harganya terlalu mahal? Mealnya itu terlalu mahal. Apakah sama? No. No, okay. B. She has the same opinion of the meal as the man. Dia memiliki pendapat yang sama tentang makanan itu seperti yang laki-laki itu utarakan. Is it same? Apakah itu sama dengan kata me too? Sama. Sama, Yes. Yeah, good. Same. Sama, karena di sini tentang agreement. Dia setuju. Wanita di sini cukup menjawab, so do I. Me too. I do too. Tapi intinya adalah kamu harus tahu. Apa sih yang diutarakan oleh si pembicara pertama? Nah, cari sinonimnya dari kalimat si pembicara pertama. Maksudnya. Jadi ini saling berkaitan ini. Kalau tadi-tadinya kan skill yang sebelumnya cukup pembicara kedua aja dengarkan. Kan saya bilang seperti itu kan? But here, ya sebenarnya kamu juga harus mendengarkan kalimat kedua, pembicara kedua. Tetapi harus kamu sangkut pautkan dengan pembicara pertama. Karena apa yang diutarakan pembicara kedua ini saling berkaitan dengan pendapat si pembicara pertama. Itu poinnya. That's the point. Okay? Do you understand? Understand, Miss. Thank you. Terima kasih. So that's why in listening comprehension, di dalam listening comprehension part A, bagian A, there is 6 skills, ada 6 skill. Okay. The first one is about restatement. Ini saya ulang, kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama, pertemuan kedua, itu yang pertama, skill yang pertama adalah restatement. Restatement berarti kamu fokus ke pembicara kedua, lalu kamu cari sinonim yang diutarakan, karena kita mencoba mengulang kembali apa yang diutarakan oleh pembicara kedua. Yang kedua, itu adalah tentang negatif. Negatif kemarin bagaimana triknya, Miss? Oke, negatif ini kamu cari sinonimnya, tapi kalau di soal nanti negatif berarti cari jawaban positif. Kalau nanti di soal itu positif, cari jawaban di negatif. Tetap sinonim di pembicara kedua. Next, yang ketiga, itu tentang apa kemarin? Tentang suggestion. Di suggestion ini nanti kalian cari sinonim yang diberikan oleh saran pembicara kedua. Itu kuncinya. Sinonim. Yang keempat, yang barusan ini adalah kita belajar tentang pasif. Nah, kamu harus bisa cari sinonim. Tapi kalau di soal bentuk kalimatnya pasif, berarti cari jawaban di sinonim kalimat aktif.
Kalau nanti di soal kalimatnya adalah kalimat negatif, pasif, berarti cari nanti jawaban sinonim yang dalam kalimat aktif. Itu poinnya. Lanjut, yang kelima itu adalah tentang who and where. Who and where di sini maksudnya apa, Miss? Kamu harus bisa ciptakan konklusi, kesimpulan dari apa yang kamu dengar, ya, antara pembicara pertama dengan kedua. Yang terakhir skillnya adalah tentang agreement. Di agreement ini kamu harus bisa memahami apa yang diutarakan si pembicara kedua. Karena dia menyatakan pernyataan yang setuju dengan pembicara pertama, maka tentu ada kaitannya dengan apa yang diungkapkan oleh pembicara pertama. Oke, jadi skill di dalam listening comprehension part A ini ada 6. Restatement, negative, suggestion, passive, who and where, and agreement. Nah, cukup. And finish about listening part A. Selesai untuk bagian listening part A. Part A ini adalah bentuk short conversation yang hanya terdiri oleh 2 orang. Just consists of 2 persons in the question. Okay? Okay? Okay, Miss. Any question so far? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Saya sudah kasih tips and trick. Berarti harus sudah bisa dikerjakan, dilanjutkan nanti tugas taksnya. Itu kemarin sudah saya kasih 5 di pertemuan semalam. Ini nanti taksnya saya kasih 10. Nanti kamu cek di Google Classroom, ada 10 untuk taks yang wajib kamu kerjakan. Nanti dikalkulasi bagian A berapa kamu benar. Jika saya gabungkan, bagian B untuk minggu depan berapa kamu benar. Sampai hingga akhirnya nanti kamu mencapai skor yang udah saya jelaskan di pertemuan pertama. Kita konversi. Jadi taks itu wajib dikerjakan. Nanti silakan cek di Google Classroom, ada taks, ada praktis. Kalau bagi yang mau melatih diri kalian, memang tidak saya nilai di bagian praktis, ya. Tapi kalau mau melatih, silakan latih diri kalian di praktis. Tapi kalau yang nilai saya masukkan ke dalam nilai harian, itu adalah taks. Jadi latihan sendiri di rumah, praktis, kemudian taks wajib dikerjakan. Oke? Do you understand about what I say? Bisa dipahami apa yang saya katakan? Okay, thank you. Okay, now if you don't have any questions, I will absent you. Saya akan absen ya, sebentar. Wait. Oke, tanggal berapa ini? 31 ya? Kalian kelas apa? TIA. TIA 01 ya? Iya, Miss. Oke. Listening comprehension. Listening comprehension. Part A and part 2. Wait ya. Short conversation. Oke, apa aja tadi materi kita? Apa aja materi kita? Apa aja materi kita? Agreement. Who and where. Kemudian terakhir adalah Agreement. kalian ini baru berapa menit? Sudah lupa ditanya. Arta mana? Arta ada. Bastanta ada. Daniel
Present, ma'am. Present. Oke, Arta ada. Kenapa kamu diam aja, Arta? Present, Miss. Lupa itu, Miss. Lupa. Oke, Dinda. Dinda nggak ada. Edi. Edi nggak ada. Ekanisa. Ekanisa. Ada. Baby. Ya, Miss. Oke. Feliciana. Present, Miss. Oke. Ferry. Nggak ada. Indahyani. Where is Indahyani? Nggak ada. Ita Roseni. Present, Miss. Oke. Jenny. Jenny. Jenny ada? Nggak ada? Ada. Jessica. Present, Miss. Jessica, oke. Lalu Joel. Joel nggak ada ya. Jody. Nggak ada. Jujur. Nggak ada. Mahadi. Present, Miss. Oke. Marinus ada. Maruba ada. Octavia ada. Prima. Prima nggak ada. Rati. Present, Miss. Oke. Rati Iren. Present, Miss. Oke. Susmita. Oke. Oke. Any question? Ada pertanyaan? No? Udah semua di absen? Oke. Because you don't have any question, karena kamu nggak ada pertanyaan, please check your tabs. Silakan kamu cek tabs ya di Google Classroom. You must answer 10 question. Kamu harus jawab 10 pertanyaan itu. Oke. But if you want to practice yourself, kalau kamu mau latihan praktisnya sendiri boleh ya. Untuk melatih diri sendiri ada praktis saya berikan, ada audio saya berikan ya. Itu latih diri sendiri, memang tidak saya nilai, but for the task you must complete it. Tetapi untuk tugasnya harus dilengkapi ya. Kalau praktis boleh dilakukan sendiri. Kalau ingin melatih diri sendiri di rumah. Oke. I think that's all for today because you don't have any questions. So I want to close our class. Yeah. Thank you for your participation and your joining into our class. I'm so sorry if I make some mistakes in my explanation. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Good morning. Okay. Bye. I can close our class ya. Bye. Bye, Miss. Yeah. Bye, Miss. Bye. See you. See you next time, Miss.